Pemirsa, di hari ke-6 kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten meluas hingga 15 hektar. Untuk mempercepat pemadaman, petugas menggunakan helikopter dari BNPB. Di hari kelima kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang, kepulan asap dan api masih menyala di sejumlah titik. Hingga hari kelima pemadaman, luas area yang terdampak api diperkirakan telah mencapai 15 hektar. Kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi terbawa angin ke arah barat. Terlihat pula 2 helikopter waterbombing milik BNPB bergerak memadamkan api melalui jalur udara. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyebut karakteristik kebakaran TPA Jatiwaringin sama seperti kebakaran lahan gambut. Menurut Dias, kebakaran TPA Jatiwaringin yang disebabkan cuaca panas memantik CH4 atau gas metana. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ledakan dari dalam timbunan sampah yang menggunung. Tim Manggala Agni dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan metode injek. Pasalnya, pola penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin ini disetarakan dengan pemadaman kebakaran lahan gambut. Kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya, bisa ada potensi ledakan juga. Rencananya petugas akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini memasuki hari kelima, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api yang membakar timbunan sampah dengan waterbombing, armada pemadaman kebakaran, dan alat berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menjelaskan proses penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia ingatkan seluruh pemerintah kabupaten kota untuk waspada terhadap potensi kebakaran di TPA saat memasuki musim kemarau. Hari ini kan mungkin sudah ditangani terus ya. Kita juga mendatangkan 2 heli waterbombing. Tadi Bapak Menteri Lingkungan Hidup juga datang ke sana, bekerja sama Manggala Agni dari bawah menggunakan pipa panjang ditusuk ya. Kemudian kita dari atas siram sampai padam. Sekarang api belum padam tetapi sudah kecil dan ada hasilnya. Ya, target kami hari ini bisa selesai. Tapi begitu El Nino, ya masyarakat harus paham tahun 2023 itu 18 TPA terbakar, termasuk gunung-gunung. Nah, jadi ini sudah mulai alarm ya dengan adanya terbakarnya Jatiwaringin ini, TPA Jatiwaringin, agar masing-masing kabupaten kota yang punya TPA dicek betul, hati-hati betul ya. Jangan sampai kasus Jatiwaringin juga menular di tempat lain. Dan kita ingat pelajar pengalaman di 2023 di mana ada 18 TPA di kota-kota besar juga terbakar. Sementara itu pemirsa, 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang. Mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Mau. Kadinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan.
Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin. Gunungan sampah di TPA Paku Sari, Jember, Jawa Timur mendadak terbakar. Kebakaran diduga dipicu putung rokok yang dibuang sembarangan. Api membakar gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Paku Sari, Jember. Api dengan cepat menjalar di tumpukan sampah kering hingga membakar area seluas 5 hektar. Kebakaran ini membuat warga dan pengelola TPA segera menghubungi BPBD dan pemadam kebakaran Jember untuk meminta bantuan pemadaman. Apalagi titik kebakaran tak jauh dari pemukiman. 5 truk pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Petugas tidak dapat membawa mobil pemadam mendekati titik api karena terhalang gunungan sampah. Setelah lebih dari 3 jam berjibaku dengan asap tebal, api bisa dikendalikan dan dipadamkan. Ada dari pemulung yang ada di lokasi tersebut membuang putung rokok, sehingga kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran dan kemudian meluas ya lebih kurang sekitar 500 meter itu. Kemudian kita tangani bersama dengan PMK, BPBD. Hingga saat ini petugas damkar masih menjaga area pembuangan sampah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas dilakukan dengan operasi khusus oleh Komando Operasi TNI Habema. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francisco Selin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francisco Selin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 1 dari 2 personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang hilang saat diserang massa dalam operasi penggerebekan narkoba ditemukan tewas. Jenazah korban ditemukan mengapung di aliran sungai Katingan. Korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Novandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan otopsi. Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Pemirsa, rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Ya, inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan, Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017.
Tapi tetangga nggak pernah dengerin Pak ya suara seksual kata keributan Pak? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih. Masih bisa serawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar Pak? Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kan kaget saya, ada orang begitu, kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Sendiri.